saya akan membahas mengenai danau. Danau adalah cekungan air yang tergenang secara alami. Danau menampung air yang berasal dari air hujan, mata air, dan air sungai. Ada juga danau yang dibuat oleh manusia dengan cara membendung aliran sungai. Danau juga dapat diartikan sebagai badan air alami berukuran besar yang dikelilingi oleh daratan dan tidak berhubungan dengan laut, kecuali melalui air sungai. Danau merupakan sumber daya air tawar yang berada di daratan dan berpotensi sangat besar serta dapat dikembangkan dan dibudidayakan bagi pemenuhan berbagai kepentingan seperti berekreasi, sarana olahraga. Sedangkan pengertian ekosistem danau tersebut adalah hubungan timbal balik antara danau dengan manusia yang saling membutuhkan satu sama lain. Danau membutuhkan manusia untuk merawatnya dan menjaga kebersihan lingkungannya dan lain sebagainya. Sebaliknya dengan manusia yang membutuhkan danau untuk sarana dan prasarana air dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri ekosistem danau. Pertama, terdapat variasi suhu yang tidak mencolok. Dikarenakan danau merupakan daerah cekungan, jadi ketika siang cahaya matahari tidak bisa masuk terlalu dalam ke dalam air, maka perbedaan suhu antara siang dan malam itu tidak terlalu mencolok. Yang kedua, memiliki penetrasi cahaya yang kurang. Karena danau merupakan daerah cekungan air tadi, maka cahaya yang masuk ke dalam danau tidak maksimal. Selanjutnya, dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Kita semua tahu, air di danau tidak mungkin habis, tidak pernah habis. Namun, ketika musim hujan tiba, airnya bisa sangat melimpah ruah atau sangat banyak. Seperti terjadi di negara-negara yang beriklim subtropis. Ketika musim es tiba, danau di sana membeku di bagian atasnya. Itu mencirikan bahwa danau dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Selanjutnya, jenis tumbuhan didominasi oleh ganggang dan tumbuhan biji. Mengapa demikian? Karena salah satu ciri khas flora yang ada di ekosistem air tawar yaitu bersel tunggal. Ya, kita tahu ya, sel tunggal itu dapat beradaptasi dengan lingkungan yang baik. Itu merupakan hasil adaptasi dari lingkungan mereka itu sendiri. Selanjutnya, dihuni oleh semua filum hewan. Bahkan di ekosistem danau dihuni mulai dari nekton sampai ikan. Selanjutnya, komponen ekosistem danau. Ekosistem danau mempunyai dua komponen. Yang pertama, biotik dan abiotik. Biotik adalah komponen hidup seperti ikan, ganggang, eceng gondok, dan lain yang hidup sebagainya. Sedangkan komponen abiotik merupakan komponen tak hidup seperti suhu, cahaya, air, dan lain-lain. Itu juga sangat berpengaruh bagi komponen lainnya. Danau adalah cekungan luas di permukaan bumi yang terisi oleh air dan terbentuk akibat adanya proses tektonik atau vulkanik. Air danau dapat berasal dari air sungai, air tanah, air hujan, atau mata air yang bermuara di cekungan tersebut. Berdasarkan proses terjadinya, danau terbagi menjadi dua, yaitu danau alami dan danau buatan. Contoh dari danau alami yaitu danau tektonik yang terbentuk proses tektonik seperti lipatan, patahan, dan gerakan kulit bumi sehingga terjadi penurunan. Contohnya Danau Takengon. Kedua, danau vulkanik terbentuk dari aktivitas vulkanik atau gunung Merapi yang mengakibatkan runtuhnya kaldera dan erupsi eksplosif yang cepat.
Ketiga, danau karst terbentuk akibat proses pelarutan batuan kapur oleh air sehingga membentuk cekungan karst yang mempunyai ukuran tidak terlalu luas, disebut dengan lokva atau dolina lokva yang besar dan luas. Sekian dari saya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan, karena manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembagian daerah pada danau. Seperti halnya sumber air lainnya, danau juga mempunyai pembagian daerah yang berbeda dan dibedakan menurut tingkat kedalamannya. Pembagian daerah di danau terdapat 4. Yang pertama ada daerah litoral. Daerah litoral ini merupakan daerah yang sangat dangkal dan mudah dijumpai oleh sinar matahari. Begitupun cahaya matahari yang menyinarinya sangat optimal sekali. Yang kedua ada daerah limnetik, merupakan daerah yang terletak jauh dari danau dan ciri-cirinya masih jauh dari danau. Ikan-ikan kecil banyak dimangsa oleh ikan-ikan besar. Yang ketiga, daerah propundal merupakan daerah yang terletak di dalam laut, terletak di perairan bagian dalam dan tidak dapat ditembus oleh sinar matahari. Penghuninya juga ada cacing dan mikroba. Yang keempat, daerah bentik merupakan daerah yang dihuni oleh bentos juga organisme. Berikut manfaat ekosistem danau. Yang pertama itu adalah sebagai memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, dan bahkan tumbuhan, pastilah mempunyai kebutuhan terhadap air yang setiap harinya. Maka, danau ini sangat membantu untuk menyediakan kebutuhan air yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun air yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari ini bisa dijadikan untuk minum, untuk membersihkan diri atau badan, serta membersihkan pakaian lain dan sebagainya. Adapun manfaat lainnya, yaitu sebagai pembangkit tenaga listrik, yang ketiga itu sebagai sarana atau sumber irigasi, yang keempat itu sebagai membantu proses produksi barang, yang keempat itu adalah sebagai sarana rekreasi atau wisata, juga membantu proses penyuburan tanah. Adapun banyak lagi manfaat ekosistem danau.